Isu soal cawe-cawe kembali muncul di tengah penjaringan bakal calon oleh partai politik di Pilkada. Isu ini berhembus seiring dengan menguatnya nama Anies Baswedan sebagai calon gubernur Jakarta. Ada dugaan laju Anies akan dihambat dengan sejumlah skenario, termasuk lobi-lobi politik. Benarkah ada campur tangan dari istana dalam penentuan calon di Pilkada? Menjelang pemilihan kepala daerah November mendatang, partai politik sudah mulai bergerilya mengotak-atik calon yang akan mereka usung. Di tengah hiruk-pikuk penjaringan calon dan penjajakan koalisi, isu cawe-cawe juga kembali mengemuka. Di Jawa Tengah, Kapolda Irjen Pol Ahmad Lutfi dikabarkan sudah mendapat restu dari Presiden Joko Widodo untuk maju di Pilgub Jawa Tengah. Kalau kita membaca tanda-tanda alam, sepertinya memang bahwa Jokowi merestui dan mendukung Ahmad Lutfi itu kan cukup terbuka. Terutama kalau kita melihat partai yang selama ini cukup identik dan dekat dengan Jokowi, yaitu PSI dan PAN, adalah dua partai politik yang belakangan seringkali menafsirkan keinginan-keinginan dan kehendak politik Jokowi. Jadi ini adalah tanda yang kemudian bisa diraba sebenarnya betapa Jokowi memiliki irisan yang cukup dekat dengan Kapolda Jawa Tengah yang mungkin sangat akan berkompetisi di Pilgub yang akan dilaksanakan tanggal 27 November serentak secara nasional. Di Jakarta, kabar soal penjegalan Anies Baswedan yang baru-baru ini memutuskan kembali berlaga di Pilkada juga menimbulkan spekulasi liar. Jalan Anies menuju Jakarta 1 disebut-sebut tidak mulus setelah tersiar kabar ada upaya istana untuk menghambat sang petahana lewat lobi-lobi partai. Dalam sebuah pertemuan di istana pada akhir Mei lalu, Presiden Jokowi dan para petinggi partai koalisi dikabarkan mempersiapkan nama Ridwan Kamil untuk menandingi Anies. RK bahkan akan disandingkan dengan Kaisang Pangarep yang kini bisa maju usai Mahkamah Agung mengubah penafsiran syarat minimal usia calon kepala daerah. Semua prosesnya masih berjalan, mengalir saja. Bagi kami, isu paling utama adalah tentang kesejahteraan warga Jakarta. Bukan tentang siapa yang akan menjadi pasangan, bukan soal-soal itu. Dan itu prosesnya masih panjang, mengalir saja nanti. Ya. Sebelumnya, mantan Ketua MPR Amin Rais pun ikut menyentil soal ini. Ia meminta jangan ada lagi yang cawe-cawe lantaran bisa merusak demokrasi. Ingat ya, merusak itu lebih mudah, ya. Untuk membangun itu lebih berat. Jadi orang itu, saya lupa namanya, itu sudah merusak demokrasi ini. Ya. Nah jadi saya pikir sudah waktunya, goodbye sir, please go back to your asal-usul. Ya. Kemudian nggak usah cawe-cawe lagi, biarlah Pak Prabowo ambil alih dengan dukungan mayoritas partai-partai politik dan Indonesia, mudah-mudahan ada harapan. Tidak dapat dipungkiri, dalam menentukan calon yang akan didukung, elit politik tampaknya mulai harus mendekat dan berebut pengaruh dari lingkaran kekuasaan. Parpol pun harus benar-benar bisa membaca siapa jagoan pilkada yang mendapat dukungan dari istana, sehingga harus hati-hati untuk mengusung calon yang ditolak istana. Tim TV One mengabarkan.